Dalam sejarah MotoGP, kehebatan seorang pembalap hampir selalu diukur lewat angka, jumlah gelar juara dunia, kemenangan balapan, pole position, dan rekor statistik lainnya. Namun bagi sebagian orang, terutama mereka yang tumbuh dan hidup di dalam pedok, kehebatan sejati tidak selalu bisa diringkas dalam angka. Ada faktor lain yang lebih abstrak, lebih emosional, dan seringkali sulit dijelaskan dengan logika. Faktor itulah yang oleh Andrea Iannone disebut sebagai magis. Pernyataan mantan pemenang balapan MotoGP tersebut tentang Marc Marquez kembali memantik perdebatan lama. Apakah Marc Marquez, salah satu pembalap tersukses dalam sejarah MotoGP modern, benar-benar memiliki aura legenda seperti Valentino Rossi? Andrea Iannone bukan sekedar pengamat dari luar. Ia adalah mantan rival Marc Marquez sejak kelas Moto2. Pembalap yang pernah berbagi lintasan dengannya di puncak kompetisi, dan sosok yang menyaksikan langsung bagaimana karakter Marc Marquez terbentuk sejak usia muda. Maka ketika ia berbicara, pernyataannya tidak bisa dipandang sebagai opini kosong. Iannone membuka pandangannya dengan pengakuan yang tegas dan jujur. Tidak ada yang meragukan bakatnya dan bahwa dia sangat cepat. Tidak ada ambiguitas di sana. Bakat dan kecepatan Marc Marquez bagi Iannone adalah fakta yang tak bisa dibantahkan. Namun kalimat berikutnya langsung memberi jarak emosional. Tapi dia bukan favorit saya. Sebuah pernyataan sederhana tetapi syarat makna. Karena dari titik inilah, Iannone mulai menjelaskan bahwa kekagumannya terhadap seorang pembalap tidak berhenti pada hasil dan prestasi. Iannone kemudian menjelaskan tipe pembalap yang ia kagumi. Saya lebih menyukai Kevin Schwantz atau Marco Lucinelli, pembalap yang punya magis, sikap, dan karisma, bukan hanya kemampuan membalap. Disinilah garis pemisah antara Marc Marquez dan pembalap seperti Valentino Rossi, Kevin Schwantz, atau Marco Lucinelli menjadi jelas. Bagi Iannone, ada pembalap yang bukan hanya cepat, tetapi juga membawa karakter, sikap, dan daya tarik yang membuat penonton terhubung secara emosional. Ketika nama Valentino Rossi disebut, Iannone semakin eksplisit. Saya memikirkan, misalnya Valentino Rossi. Lalu ia menutup dengan kalimat yang menjadi inti dari sebuah kontroversi ini. Marquez tidak memancarkan perasaan yang sama. Kalimat tersebut bukan kritik teknis. Ia tidak bicara tentang pengereman, sudut kemiringan, atau kecepatan di tikungan. Ia berbicara tentang perasaan, sesuatu yang tidak bisa diukur oleh telemetri atau grafik data. Valentino Rossi tumbuh di era MotoGP yang lebih liar dan lebih organik. Sebuah era ketika pembalap masih bisa mengekspresikan diri dengan bebas, baik di atas motor maupun di luar lintasan. Rossi bukan hanya juara, ia adalah tokoh sentral dalam narasi MotoGP selama lebih dari 2 dekade. Ia menciptakan cerita, rivalitas, drama, bahkan humor. Penonton tidak hanya menunggu hasil balapan, tetapi juga menunggu apa yang akan dilakukan Rossi selanjutnya. Marc Marquez sebaliknya adalah simbol MotoGP modern. Ia adalah pembalap yang dibentuk oleh presisi, data, dan efisiensi. Ia membalap untuk menang, bukan untuk membangun cerita. Komentar Iannone tidak bisa dilepaskan dari konteks besar MotoGP 2015. Musim itu menjadi salah satu titik paling kontroversial dalam sejarah kejuaraan, dan sekaligus momen yang membentuk citra Marc Marquez hingga hari ini. Ketika diminta pandangannya tentang akhir musim tersebut, Iannone berkata dengan lugas, apa yang terjadi saat itu mencoreng reputasinya, dan bukan hal yang baik untuk olahraga ini. Pernyataan ini mencerminkan pandangan banyak pihak yang menilai bahwa konflik antara Rossi dan Marquez telah meninggalkan noda dalam cerita MotoGP. Bukan karena dramanya, tetapi karena cara konflik itu berlangsung di lintasan. Iannone kemudian melanjutkan dengan kritik paling kerasnya. Marquez punya kebiasaan seperti itu. Dia akan berada di sampingmu dan menjatuhkanmu. Ini bukan tudingan ringan. Ini adalah penilaian terhadap gaya balap Marquez yang selama bertahun-tahun dianggap terlalu agresif.
Ia dikenal sebagai pembalap yang tidak segan mengambil risiko ekstrim, bahkan ketika berada sangat dekat dengan rival. Bagi sebagian orang, ini adalah cerminan keberanian dan determinasi. Namun bagi yang lain, termasuk Iannone, ini adalah gaya yang merusak esensi balapan. Meski demikian, Iannone tidak menutup pernyataannya dengan nada kebencian. Ia tetap memberikan pengakuan yang adil. Dia adalah juara hebat, dia sempat cedera, dan dia telah melakukan segalanya untuk bisa kembali. Pengakuan ini penting, karena menunjukkan bahwa kritik Iannone bukanlah penolakan terhadap prestasi Marc Marquez. Ia mengakui statusnya sebagai juara besar, dan menghormati perjuangannya bangkit dari cedera berat yang hampir mengakhiri karirnya. Marc Marquez adalah juara yang lahir di era ketika MotoGP berubah menjadi olahraga dengan tingkat presisi ekstrim. Setiap keputusan dianalisis, setiap resiko dihitung. Dalam konteks ini, Marquez adalah pembalap yang nyaris sempurna. Ia memahami batas fisik motornya, tubuhnya, dan lawannya. Namun justru karena itu, ia terasa berbeda dari legenda-legenda sebelumnya. Ia tidak membiarkan balapan mengalir, ia mengendalikannya. Ia tidak menciptakan drama, ia mematikannya dengan dominasi. Dan bagi sebagian orang, termasuk Iannone, disitulah magis itu menghilang. Valentino Rossi adalah legenda yang membuat orang jatuh cinta pada MotoGP. Marc Marquez adalah legenda yang memaksa semua orang mengakui kehebatannya. Perbedaannya halus, tapi dampaknya besar. Ucapan Andrea Iannone pada akhirnya bukan soal memilih siapa yang paling hebat. Ini adalah soal preferensi, soal nilai, dan soal bagaimana seseorang memaknai olahraga ini. Ada pembalap yang dikenang karena membuat penonton bermimpi, dan ada pembalap yang dikenang karena membuat lawan merasa tertekan sejak lampu start padam. Marc Marquez mungkin tidak memiliki magis seperti Valentino Rossi di mata Iannone, tetapi ia memiliki sesuatu yang tidak kalah kuat. Dominasi dingin yang mengubah wajah MotoGP selamanya. Sejarah akan selalu mencatat namanya di jajaran pembalap terbesar sepanjang masa. Namun, apakah ia akan dikenang dengan nostalgia hangat seperti Rossi? Atau dengan kekaguman penuh jarak sebagai mesin kemenangan? Adalah pernyataan yang jawabannya akan terus diperdebatkan. Bahkan, lama setelah Marc Marquez gantung helm. Dan mungkin justru disitulah keunikan Marc Marquez sebagai legenda MotoGP.